Tidak semua orang membaca aturan hukum, tapi semua orang dianggap tahu hukum. Ada asasnya, ada konsep prinsipnya, dan itu berlaku di negara kita. Di dalam sistem hukum negara Indonesia, berlaku asas presumptio iuris de jure, yang dalam adagium bahasa Latinnya dikenal dengan ignorantia juris non executat. Di Indonesia sendiri disebut sebagai asas fiksi hukum, yang artinya semua orang dianggap tahu hukum. Tidak peduli latar belakang Anda, apakah Anda seorang petani, Anda seorang guru, Anda seorang sarjana, ataupun Anda seorang tamatan SD, bahkan mungkin Anda tidak menempuh sekolah sekalipun, Anda tetap harus dianggap tahu hukum. Bentuk implementasinya sendiri dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, ya, khususnya di bagian penutup, ada kata-kata agar setiap orang mengetahuinya. Sehingga tidak siapapun boleh mengelak dari jeratan hukum dengan alasan dan dalih bahwa dia belum atau tidak mengetahui aturan yang berlaku. Saya kasih contoh sederhana. Suatu hari Anda sedang mengendarai sepeda motor, lalu Anda ngerokok, tapi tahu tidak, Anda telah melanggar hukum. Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat mengatur bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Kalau sampai Anda kena tilang polisi karena hal ini, Anda tidak bisa berdalih. Saya tidak tahu aturannya, Pak. Saya belum pernah baca aturannya, Pak. Polisi akan tetap menilang Anda karena perbuatan Anda dianggap telah melanggar hukum. Contoh lainnya, di dalam dunia clothing sedang marak budaya thrift shop. Thrift shop adalah toko yang menjual baju-baju bekas. Sebetulnya budaya thrift shop ini sudah lama, anak 90-an pasti tahu. Ya, budaya baju branded bekas ini pernah dipopulerkan oleh salah satu vokalis band grunge legendaris Kurt Cobain dari band Nirvana. Budaya thrift shop ini mulai rame lagi sejak tahun pertengahan 2020, yang isinya itu bekas-bekas brand luar yang bagus tapi dengan harga yang murah. Tapi Anda tahu tidak, bisnis thrift shop ini bisa dibilang tidak sepenuhnya legal. Bahkan bisa dibilang bisnis ini ilegal, karena ternyata ada aturan hukum. Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas mengatur bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 3-nya diatur bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gimana? Siapa yang menyangka bisnis ini ilegal? Baik atau tidaknya aturan ini, biar Anda sebagai masyarakat yang berpendapat. Tapi yang jelas dari perspektif hukum, ini merupakan pelanggaran hukum. Dan kalau sampai pihak yang berwajib menegur Anda atau memberikan sanksi Anda tidak bisa menghindar jeratan hukum ini dengan berdalih bahwa Anda tidak tahu aturannya. Saya tidak tahu aturannya, Pak. Tidak berlaku. Dan masih banyak lagi hal lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari bersinggungan dengan hukum. Asas fiksi hukum ini adalah salah satu alasan saya untuk membuat channel hukum ini. Sebagai upaya saya menyebarkan informasi yang masyarakat harus tahu dan memberikan edukasi bagi siapapun yang menonton channel saya. Semoga video ini juga bisa menjadi amanah sebagaimana kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf 4 alinea kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian untuk video pertama saya Edwin Latif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video lainnya.